Babu zorfiz zamani wa zorfil makan. Ini suatu bab pada menyatakan hukum zorf zaman yakni masa dan zorf makan yakni tempat. Zorfuz zaman huwa ismuz zaman al-mansubi bitaqdiri fi. Bermula zorf zaman itu yaitu isim zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Nahwu seumpama. Nah, kalimat-kalimat zorf zaman adalah yang pertama al-yauma, yang kedua wal lailata, al-lailata, wa ghadwatan, dan yang ketiga ghadwatan, wa bukratan, keempat bukratan, wa saharan, yang kelima saharan, wa gadan, dan kemudian gadan, wa atmatan, atmatan, wa sabahan, dan sabahan, wa masaan, dan masaan, wa abadan, dan abadan, wa amadan, dan amadan, wa ma asbah zalik, dan barang yang menyerupai akan demikian itu. Zorbuz zaman, jadi pengertiannya yaitu wa ismuz zaman al-mansubi bitaqdiri fi. Isim zorb zaman, isim yang menunjukkan waktu yang mansub dengan takdir fi. Jadi zorb zaman itu hukumnya mansub dengan takdir fi. Berarti mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahirah. Kalimat-kalimat yang termasuk zorb zaman, pertama al-yauma, artinya pada hari ini. Kedua al-lailata, artinya pada malam hari. Yang ketiga ghadwatan, artinya pada waktu pagi. Yang keempat bukratan, artinya pagi-pagi. Yang kelima saharan, pada waktu sahur. Yang keenam ghadan, artinya besok. Ketujuh atmatan, artinya waktu sore. Kedelapan sabahan, artinya pada waktu subuh. 9 masaan, pada waktu sore. Ke-10 abadan, selamanya. Amadan. Yang ke-11 selamanya. 1 sampai 11 itu maknanya ada menunjukkan waktu. Pagi hari itu ada waktunya, malam ada waktunya, sahur itu ada waktunya, besok ada waktunya. Ini terbatas oleh waktu, berarti namanya zorab zaman. Selamanya, nah itu ada waktunya. Jadi 1 sampai 11 itu kalimatnya hukumnya nasab, barisnya fathah. Al-yauma, al-lailata, dan kawan-kawannya sampai 11. Contohnya misal nata'allamu an-nahwa fil madrasati ghadwatan. Kami akan belajar nahwu di sekolah pada pagi hari. Berarti nata'allamu itu fi'lun mudhari'un lil mutakallim ma'al ghair marfu'un litajarrudihi anin nasibi awil jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Nah, itu cara ma'irabnya. Itu bisa kalian lihat di kitab Al-I'rab. Kemudian an-nahwa itu yang dipelajari, yang dikenai pekerjaan. Berarti an-nahwa itu disebut maf'ul bih. Bagaimana i'rabnya? Ini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kemudian fi. Nah, fi ini salah satu daripada huruf jar. Kayak apa i'rabnya? I'rabnya fi harfu jarrin asliyun mabniyun 'alas sukuni. Kemudian
al-madrasati. Isim yang terletak setelah huruf fi, maka kedudukannya adalah majrurun. Berarti i'rabnya majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kemudian watwatan tadi termasuk dzaraf zaman, maka i'rabnya zarfuz zamani mansubun bil fathati az-zahirati wa zarful makan huwal ismul makan. Dan bermula zarf makan yaitu isim makan al-mansubu yang dibariskan di atas atau nasab bitaqdiri fi dengan takdir fi. Nahwu seumpama amama kalimat amama, wa khalfa dan khalfa, wa quddama dan quddama, wa wara'a dan wara'a, wa fawqa dan fawqa, wa tahta dan tahta, wa inda wa ma'a dan inda dan ma'a, wa iza'a dan iza'a, wa hiza'a dan hiza'a, wa tilqa'a dan tilqa'a, wa samma wa huna dan kalimat samma dan huna, wa ma asbaha zalik dan barang yang menyerupai akan yang demikian itu. Zaraf makan huwa ismul makan al-mansub bitakdiri fi. Zaraf makan ialah isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Nah, jadi pengertian zaraf makan isim yang maknanya itu menunjukkan tempat. Kalimat-kalimat yang termasuk zaraf makan yakni diantaranya pertama amama artinya di depan, yang kedua khalfa artinya di belakang, yang ketiga quddama artinya di depan juga, yang keempat wara'a artinya di belakang, yang kelima fauqa artinya di atas, yang keenam tahta artinya di bawah, yang ketujuh inda artinya di dekat, kedelapan ma'a bersama-sama, kesembilan iza'a di depan, kesepuluh hiza'a di persimpangan, kesebelas tilqa'a artinya di persimpangan, yang ke-12 sama di sana, yang ke-13 huna di sini. Nah, coba perhatikan artinya dari 1 sampai ke-13 itu mengandung makna tempat. Di depan, nah itu ada tempatnya, di belakang ada tempatnya juga, dan seterusnya. Nah, jadi diingatkan bahwa zarf zaman dan zarf makan itu hukumnya harus nasab, biasanya baris fathah. Contohnya yatiru at-ta'iru fawqas sahabi, sedang terbang oleh burung di atas awan. Nah, i'rabnya yatiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi awil jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un sahihun akhirun walam yattasil bi akhirih syai'un. At-ta'iru fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Fawqa zarful makani mansubun bil fathati zahirah wa huwa mudhafun. As-sahabi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, jadi perhatikan i'rabnya, bisa aja pian membuka kitab i'rab al-i'rab. Nah, di situ ada aja i'rab fi'il, i'rab huruf jar, i'rab maf'ul bih. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bisa dipahami dan juga dimengerti. Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.